Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sana Arang Agam. Seperti biasa pada hari ini, setiap hari Jumat kita mengadakan wirid mingguan Korpri. Pada hari ini, tanggal 1 November tahun 2024, yang bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang acara ini akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Zainal, yang akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dan terjemahan oleh Lisa Depi Andika ST. Dan pada hari ini tausiah akan diisi oleh Buya Hamdani LCMA. Beliau adalah mubalik Agam dan juga Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJS Bupati Agam, Bapak Dr. Haji Enrizal SEMSI. Yang kami hormati Al-Ustadz Penceramah Buya Hamdani LCMA, serta hadirin jamaah wirid pengajian mingguan Korpri yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara wirid pengajian mingguan Korpri pada hari ini, Jumat tanggal 1 November tahun 2024, yang bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang bisa kita saksikan secara langsung di channel YouTube Diskominfo Agam dan Radio Bougainville 92,5 FM. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Zainal, yang akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dan terjemahan oleh Lisa Depi Andika ST. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Buya Hamdani LCMA. Beliau adalah Mubalik Agam dan Bukit Tinggi. Kepada Buya dipersilakan. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi addal amanata wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda wa ala tariqatil wadihatil gharra layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fasma'u qawla Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak PJS Bupati Agam, Bapak Dr. Enrizal SE MSI. Kemudian yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Sekda Kabupaten Agam. Yang kita hormati, yang kita muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan OPD se-Kabupaten Agam. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kajian Kopri pada pagi ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kajian rutin yang setiap pekan kita laksanakan. Benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita tadi, Bapak Ibu. Malaikat-malaikat itu sedang mengitari kita. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam rumah Allah. Mereka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah. Maka Allah akan menurunkan kepada mereka itu nikmat. Allah akan menurunkan kepada mereka itu rahmat. Allah akan menurunkan kepada mereka itu sakinah. Jadi ya Bapak, Ibu, kok di rumah kurang terasa sakinahnya? Mudah-mudahan sakinah kita temukan dalam masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi dalam lanjutan hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengirimkan malaikat untuk menaungi kita. Jadi Bapak Ibu, menurut para ulama, setiap kita menghadiri kajian itu selalu datang malaikat yang menaungi awak. Dan malaikat-malaikat yang menaungi kita itu Bapak Ibu akan selalu berganti setiap kita hadir majelis ilmu. Jadi malaikat yang menaungi awak kini Bapak Ibu, masing-masing kita itu berbeda dengan malaikat Jumat Kabatang.
Berbeda pula dengan Jumat sebelumnya. Jadi kalau seandainya dalam sebulan itu 4 kali Jumat, 5 kali Jumat kita menghadiri kajian kopri, maka sudah ada 4 atau 5 malaikat yang menaungi kita. Dan malaikat-malaikat itu Bapak Ibu, kelak nanti di akhirat akan menjadi tim pembela kita, Pak. Sama dengan orang yang berperkara di pengadilan, Pak. Kalau seandainya tidak ada pengacaranya Bapak Ibu, itu kalang kabutnya menghadiri, mengikuti dan menghadapi masalah yang dihadapinya. Tapi kalau seandainya banyak tim pembelanya agak tenangnya, Pak. Walaupun masalah yang dihadapi, tapi kalau tim pembelanya banyak, agak tenang hatinya. Seperti itulah kelak kita nanti di akhirat Bapak Ibu, ketika kita menghadiri mahkamahnya Allah, maka malaikat yang akan menjadi tim pembela kita itu sesuai dengan berapa kali kita menghadiri kajian ketika kita hidup. Semakin banyak kita hadir kajian, semakin banyak malaikat yang menjadi tim pembela kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hadiri selalu kajian-kajian yang diadakan oleh Pemda kita di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasul junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup di dalam Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Sekda yang kami muliakan, Bapak Ibu pimpinan OPD dan Bapak Ibu sidang jemaah kajian yang dimuliakan oleh Allah. Tema yang kita angkat dalam kajian ini adalah fikih dan penyebab perbedaan pendapat ulama. 20 tahun ke depan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita akan menghadapi Indonesia emas. Kita takut Bapak Ibu, yang kita hadapi itu nanti bukan Indonesia emas, tapi ada Indonesia dalam kurung C emas. Indonesia cemas. Dan Indonesia cemas itu akan terwujud nanti ketika kita saling tidak menghargai satu sama lain. Tadi malam Bapak Ibu kami menyampaikan kajian tentang orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat itu Bapak Ibu? Orang yang mencela orang lain, orang yang memfitnah orang lain, orang yang memakan harta orang lain, orang yang menyakiti orang lain, dan orang yang memukul orang lain. Ambo tidak pernah memukulnya dosa, tapi ambo tanda tangan suri Ustaz. Itu termasuk menyakiti orang lain. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang bangkrut. Walaupun kita membawa pahala sholat, walaupun kita rajin berpuasa. Dan ambo sampaikan kepada jamaah tadi malam Bapak Ibu, situasi kita hari-hari ini berpotensi kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Bagaimana itu Bapak Ibu, kita sekarang ini sedang melihat orang-orang hebat di Agam dan orang-orang hebat di Sumatera Barat sedang bertarung.
dan kita pasti berada di salah satu kubu. Dan ketika kita tidak bisa menjaga mulut kita dengan baik, kita berpotensi mencela orang yang berada di kubu yang lain. Kita berpotensi menfitnah orang yang berada di kubu yang lain. Itu berbeda kubu, Bapak Ibu. Berbeda pilihan. Dan pagi ini kita akan melihat ternyata perbedaan itu tidak hanya berada dalam ranah sosial kita, tapi ternyata perbedaan itu juga ada dalam ibadah kita, Bapak. Kita sering menemukan, Bapak Ibu, kawan-kawan kita yang lain ibadahnya berbeda dengan kita. Karena ibadah yang kita cari itu beda Jawa, sehingga kita bisi-bisi aja kawan. Iko lain dah aliran sesat lo yang tiba. Kita sering seperti itu, Bapak Ibu. Dan terkadang mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ketika kita melihat ada orang yang berbeda cara ibadahnya dengan kita, ya, kita tidak objektif melihat orang itu, ya, sehingga disampaikan kepada Pak Upati, orang ko beda Jawa ko Pak. Inyo pakai kunut kita indah umpamonyo. Harusnya orang ini layak mendapatkan sesuatu, tapi karena bisikan kita kepada pimpinan kita, akhirnya orang itu tereliminasi. Dan di beberapa kementerian seperti itu, Bapak Ibu. Harusnya orang lain yang akan mendapatkan jatah itu, tapi ternyata cara ibadahnya beda dengan pimpinannya, akhirnya orang itu tereliminasi. Maka kita berusaha, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita bisa saling memahami, saling menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan tata cara ibadah kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, kita saja yang batu orang bid'ah saja, Pak. Kita saja yang batu orang salah saja. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Sebenarnya perbedaan pendapat itu, Bapak Ibu, sudah mulai muncul di zaman Rasulullah SAW. Aku berharap nanti mudah ada diskusi nanti, Bapak Ibu, tentang perbedaan pendapat dalam masalah ibadah dan lain-lain. Ketika Rasulullah SAW mengirim para sahabat untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah yang sudah berkhianat, apa kata Rasulullah kepada para sahabat yang beliau kirim itu, Bapak Ibu? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. La yusalliyanna, iko ado penekanan di siko, Bapak Ibu. Kalau Rasulullah mengatakan la yusalli, jangan kalian sholat, nah itu beda. Tapi kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yusalliyanna, jangan sekali-kali kalian sholat asar illa fi Bani Quraizah, kecuali di Bani Quraizah. Paham tak kita dengan instruksi Rasulullah itu, Bapak Ibu? Jangan sampai ada kalian yang sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat pecah di situ, Bapak Ibu. Ada yang sholat di jalan, waktunya waktu asar. Ada yang sholatnya di Bani Quraizah, tapi waktu asar sudah habis.
lah masuk waktu maghrib atau waktu isya Bapak Ibu, mereka baru melaksanakan sholat asar. Bagaimana itu Bapak Ibu? Ya karena mereka mengikuti perintah Nabi. Dan ada yang mereka itu sholatnya di jalan, tapi memang sholat asar di waktu asar. Kira-kira Bapak Ibu mana tua dua kelompok itu Bapak Ibu. Nggak ada yang sabarono Pak. Cik sholat asar di waktu isya, tapi di tempat yang ditentukan Nabi. Cik sholat asar di waktu asar, tapi tidak di tempat yang ditentukan oleh Nabi. Lah selesai penyerangan itu Bapak Ibu, sahabat menang, kemudian mereka pai melapor kepada Nabi. Nabi hanya senyum-senyum saja Bapak. Kalau Nabi itu senyum-senyum saja Bapak Ibu, apakah ada yang salah yang dilakukan oleh sahabat itu Pak? Ada yang salah dilakukan sahabat Bu? Tidak. Berarti kedua-duanya aman menurut Nabi. Kalau seandainya ada yang salah yang dilakukan oleh sahabat, itu Nabi berang Pak. Tapi ini Nabi tidak marah, Nabi hanya senyum saja. Jadi perbedaan pendapat tentang ibadah itu sudah ada semenjak Nabi hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga ketika di masa sahabat itu, ketika Rasulullah SAW pergi berperang bersama para sahabat di bulan Ramadan Pak. Ada sahabat yang masih puasa walaupun dalam perjalanan. Ada sahabat yang tidak puasanya. Pak, apa tidak puasanya Pak? Karena dalam perjalanan. Cie puasa tapi dalam perjalanan, padahal ada rukhsah Pak. Ada keringanan dari Allah Ibu untuk tidak berpuasa ketika kita berada dalam perjalanan. Tapi ini ada sahabat yang berbuka puasa, tidak puasa mereka karena mereka mengambil rukhsah itu. Apa komentar sahabat Bapak Ibu? Kami tidak saling mencela satu sama lain. Seperti inilah para sahabat itu memahami perbedaan pendapat di antara mereka Bapak Ibu. Ketika ada cara sembahyangnya berbeda dengan yang lain, cara ibadahnya berbeda dengan yang lain, maka para sahabat itu tidak saling mencela. Kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira saja. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama? Kok sampai beda pula pendapat ulama itu? Padahal sumbernya satu Bapak Ibu. Sumbernya Al-Quran, sumbernya Rasulullah SAW. Tapi kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat itu? Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, kita sampaikan 3 saja Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ikhtilafu fahmi ma'anil alfazil arabiyyah. Yang pertama, penyebab perbedaan itu adalah karena berbeda memahami makna lafaznya itu. Memang lafaz bahasa Arab itu sudah berbeda ulama memahaminya. Lafaznya itu multi tafsir Pak. Contoh Bapak Ibu,
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, masa iddahnya adalah 3 quru. Bara masa iddahnya, Bu? Kalau ditalak oleh suami, bara masa iddahnya, Bu? 3 kali suci. 3 kali suci itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi berbeda, Pak. Mereka memahami masa iddah perempuan yang ditalak oleh suaminya itu adalah 3 kali haid. Bahkan berbeda, Bapak Ibu, lafaznya satu cuma. Quru juga, qar'un juga. Tapi ternyata qar'un itu artinya 2, Pak. Ci artinya haid, ci artinya suci. Babu. Sehingga ulama berbeda. Mazhab Syafi'i memahami mambi pandape 3 kali quru itu dipakainya 3 kali suci. Tapi mazhab Hanafi mambi pandape kaduna. Nan batu kete mazhab Hanafi itu adalah 3 kali haid. Samo coba aso Minang, Bapak. Orang Padang pai ke Bukit Tinggi, Bapak Ibu. Ya, ikut calon minantu, Bu. Gagah bana calon minantu, Bu. Tiba-tiba di rumah nyoka perkenalan jo Ibu. Keciknya sampai di rumah ande litak bana. Litak bana aja, Bu. Kira-kira malih ndak Ibu mencari calon minantu tadi yang baru sampai di rumah langsung mengecek litak. Ndak watarati baca Quran. Padahalnya orang Padang, Bu. Rupanya litak kok multi tafsir pula, Pak. Bagi orang Padang litak kok artinya apa? Latih ya, Pak. Orang luasong artinya lapa. Kan tak carati itu loh, Bu. Baru tiba baru ka perkenalan baru pertemu mencali lai takana ya hati ibu-ibu rasanya. Dia gagahnya. Dicali saku-sakunya lah gak tabah dompetnya kok, Pak. Tapi dia mengecek litak tadi ini kok tak carati baca kok. Padahal ini curhat kayak unde latih bana sebenarnya. Kan itu yang disampaikannya, Bu. Jadi katolita kok multi tafsir, Pak. Satu artinya lapa, lita, yo lita gitu. Lapa, satu artinya latihan. Bagi orang Padang biasa saja mengecek litaknya. Enggak ada berangnya. Ya karena perjalanannya latihan gitu. Macet panjang di Lambanai. Wajar saja mengecekan litak. Tapi dek kita orang Lubuk Basuang, orang Kik Tinggi, kita memahami ikon ndak tarati baca. Bahkan itu Bapak Ibu, karena kata litak tadi multi tafsir. Begitu juga dengan kata quru tadi, Pak, multi tafsir juga. Atau Bapak Ibu, ya, kolam bagi orang Pakumbu itu arti itu, Bu. Kolam orang ada Pakumbu juga, Bapak Ibu. Kolam itu orang Pakumbu artinya, Bu, Pak, kalam. Ya, enggak nampak jalan. Tapi bagi orang tanah datar, Bapak Ibu, kolam itu artinya tapi jadi hati-hati mengecek kolam kepada orang Pakumbu, Bapak Ibu. Ya, supaya ndak masuk tabeknya ketika sampai di tanah datar.
Jadi seperti itu lafaz bahasa Arab itu Bapak Ibu. Dia multitafsir. Yang salah adalah ketika kita tidak memahami pendapat orang. Yang salah ibu-ibu ketika mengecean calon minantu tadi tidak tarati. Padahal inyolah menggunakan bahasa yang benar sesuai tradisinya gitu. Aiko yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhtilafur riwayah. Memang ada hadis yang sampai kapa ikhtilafur riwayah itu artinya adalah perbedaan hadis yang diterima oleh para ulama. Contohnya dalam sembahyang Bapak Ibu. Ketika apa-apa sujud Pak. Kau sujud ke Pak? Apa-apa mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan Pak? Yang dahulu Pak. Ketika sujud dahulu lutut atau tangan Pak? Lutut. Kalau ibu-ibu sama aja loh Ustaz. Lutut aja loh Ustaz. Ya, kadang-kadang lutut Ustaz, kadang-kadang tangan karena pinggang laga mulai sakit. Apakah ada yang salah ketika kita mencari kawan-kawan yang dulu tangan ke bawah Pak? Atau kawan-kawan kita yang lututnya dulu ditariknya ketika tagak? Nyangkeknya lututnya dulu baru tangan yang diangkeknya ketika tagak. Tidak ada yang salah Pak. Kedua-duanya ada hadisnya. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Itu Bapak Ibu. Abu Hurairah mengatakan yang dahulu itu adalah tangan baru lutut. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa sujud berdasarkan hadis Abu Hurairah, tata cara sujud kita itu salah itu Pak. Kok salah Bapak Ibu? Karena menurut Abu Hurairah yang dahulu itu tangan baru lutut. Tapi ada sahabat lain yang mengatakan Bapak Ibu, saya pernah melihat Nabi itu salat, beliau turun itu dulu lutut baru tangan. Jadi ada yang salah Bapak Ibu. Kita cari Bapak Ibu, coba. Ternyata ada ulama yang mencoba untuk mengkolaborasikan hadis itu. Sahabat yang pertama tadi, sahabat yang mengatakan Nabi sujud dahulu lutut baru tangan, iko masuk Islam semenjak Nabi di Makkah. Nabi di Makkah, inyo calianyo Nabi sumbayang dulu lutut baru tangan Pak. Tapi Abu Hurairah mencali Nabi sumbayang. Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat Bu. Kira-kira Bu 3 tahun sebelum Nabi wafat itu bara usia Nabi Bu 60 tahun Pak. Umur 60 tahun niko Bapak Ibu, ada ndak apa-apa yang usianya lah 60 tahun niko? Ndak ada loh Ustaz, kalau 60 tahun lah pensiun tuh Ustaz. Kira-kira kita cari apa Ibu, apa-apa kita yang lah senior-senior itu, kalau beliau sujud itu dulu tangan atau lutut Pak? Tangan, Pak kok tangan Pak? Jo lututnya ndak talok lah Ustaz. Lah gigi ya lututnya Ustaz. Jadi para ulama mengatakan wajar saja Abu Hurairah mengatakan sujud itu dulu tangan pada lutut. Kenapa? Karena dia melihat Nabi itu sholat ketika usia Nabi sudah 60 tahun.
memang Nabi lah mulai uzur, sehingga memang mohon maaf pinggang Nabi lah mulai kurang sehat, maka dulu tangan baru lutut. Tapi hadis pertama tadi Bapak Ibu, dia melihat Nabi itu sholat ketika Nabi masih di Mekah. Nabi masih di Mekah, usia beliau masih 40-an tahun, 50 tahun, masih segar bugar. Kalau Nabi masih segar bugar, artinya Bapak Ibu, lutut beliau, pinggang beliau masih sehat. Maka wajar saja dia melihat Nabi itu sholat, ketika sujud dulu lutut baru tangan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, yo kok apa-apa lah tuo-tuo, ibu-ibu lah tuo-tuo, pinggangnya lah kurang sehat, ndak kue lai ikuti hadis Abu Hurairah. Bagi apa-apa yang masih muda, yang masih sehat, segar bugar, ibu-ibu, ikuti hadis pertama tadi. Tapi Ustaz, kami masih muda Ustaz, tapi lutut lah mulai guyah Ustaz. Ada enggak di situ apa-apa? Ibu-ibu, lah masih muda baru Bu, tapi lah mulai guyah, pinggangku lah mulai sakit. Maka ikuti hadis Abu Hurairah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan dalam meriwayatkan hadis. Hadis yang diterima itu berbeda. Samoci Bapak Ibu. Apa-apa jo ibu-ibu, selesai sholat isya, sholat witir Pak. Ada enggak yang punya tradisi model itu Pak? Bu? Selesai sholat isya witir Bu. Baik kok witir ibu-ibu selesai sholat isya. Yo kok ndak tajago besok tahajud Ustaz. Ya kok tak kalau beko sholat witir lagi itu karajoan. Tapi tiba-tiba ibu-ibu jago sampai subuh, masih bisa sholat tahajud. Pertanyaannya Bapak ibu-ibu, apakah kita ulang lagi witirnya atau tidak? Batu, ndak ulang lah Ustaz. Kok ndak ulang Bu? Kan lah witir tadi Ustaz. Tapi ingat ibu-ibu, hadis Nabi mengatakan witir itu adalah penutup sholat di hari itu. Kalau ibu-ibu ndak mau ulang witir, berarti ibu-ibu ndak menutup sholat dengan witir. Ibu-ibu menutup sholat dengan tahajud. Batu Pak. Kece Nabi, witir itu adalah penutup sholat di hari itu, di malam itu. Kalau kita lah witir tadi malam sebelum setelah sholat isya, kemudian kita capek rupanya jago sholat tahajud, kita ndak ulang witir lah. Bahkan ndak ulang witir kan, olah witir sebelumnya, berarti kita menyalahi hadis Nabi. Bahkan menyalahi hadis Nabi Ustaz. Iyo kece Nabi witir itu panutup sembayang. Iko apa-apa manutup sembayang jo tahajud. Nanti baca Ustaz. Wah ulang pulau witir le Ustaz. Kalau kita ulang pulau witir balik menyalahi hadis Nabi pulau jelai. Hadis Nabi coba. La witrani fil lail. Ndak boleh 2 kali witir dalam semalam doh. Kece apa-apa aja ibu-ibu. Kemudian itu Ustaz encan sembahyang tahajud deh Ustaz. Panjang buluh gitu Ustaz. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, artinya adalah apapun ibadah yang kita lakukan ya itu benar sebenarnya. Ya, selama itu sesuai dengan hadis Nabi tadi. Walaupun satu sisi bertentangan dengan satu hadis, tapi mengikuti satu hadis. Tapi kesimpulan akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Oh salah Ustaz kalau kita ulang witir. Ya kalau ibu tidak mau ulang witir pun salah Bu. Itu yang kedua penyebabnya Bapak Ibu, berbeda dalam meriwayatkan hadis.
Yang terakhir Bapak Ibu, berbeda dalam memahami isyarat Nabi, Pak. Isyarat Nabi berbeda memahaminya. Apa contohnya Bapak Ibu? Nabi mengatakan, aku disuruh sujud dengan 7 tulang. Aku disuruh sujud dengan 7 tulang. Apa saja tulangnya itu, Bu? Pertama, jabhah, jidat. 2, 3, tangan, telapak tangan. 4, 5, lutut. 6, 7, ujung kaki. Tapi menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi ketika mengecekkan jidat tadi, kan yang tadi, kecek Nabi Bapak Ibu 1 jabhah, kan yang, tapi beliau menunjuk ke hidung, Pak. Kecek Nabi kan yang, tapi beliau menunjuk ke hidung. Kalau kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki aman tuh. Cuman masalahnya, kok Nabi mengecekkan jidat kan yang, tapi beliau menunjuk ke hidung. Sehingga berbeda ulama memahaminya Bapak Ibu. Hidung kok wajib menyacah ke sampai suci atau indah kau usah. Ada ulama yang mengatakan, oh iya, bagaimana itu? Karena Nabi menunjuk ke hidung, berarti hidung pun termasuk bagian dari jidat. Sehingga konsekuensinya apa, Bu? Kalau apa-apa sujud, tapi hidung tidak menyacah ke sampai sujud, sujudnya salah. Tapi ada ulama yang mengatakan hidung itu tidak menjadi rukun sujud. Bagaimana itu Bapak Ibu? Karena tidak disabuin dan Nabi ditunjuk saja. Apa hasilnya Bapak Ibu? Kalau apa-apa jo ibu-ibu sujudnya sembayangnya di Masjid Agung, mungkin nyaman hidungnya, Bu. Kok nyaman hidungnya, Pak? Yo karpetnya lai taba, Ustaz. Selain taba, karpetnya harum lai pulo, Ustaz. Tapi kok ibu-ibu sembahyang di terminal, Bu? Sudahlah karpetnya banyak kasihannya, banyak pasiennya, sakit pula hidung. Mungkin kalau bisa sekali subhana rabbil a'la wa bihamdi, mungkin langsung tagak situ, Pak. Bagaimana itu, Pak? Sakit hidung, Ustaz. Lah tapak-tapak kaki orang di situ, Ustaz. Sehingga para ulama mencoba mengkomparasikan pendapat ini, hidung itu dijadikan anggota sujud kalau seandainya tempat sujudnya memungkinkan untuk itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan tempat sujud itu untuk hidung kita menyacah, daripada kita tidak khusyuk kalau sembahyang, kadang-kadang kita lah serius Bapak Ibu. Saking seriusnya kita bicara mata. Tiba-tiba pas sujud lain yang tabaun rupanya. Babaun rupanya karpet sampai kita sembahyang. Makanya para ulama mengatakan kalau kondisinya seperti itu, maka boleh kita mengangkat hidung kita sehingga yang menempel ke tempat sujud itu hanya jidat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa mau sampaikan Bapak Ibu. Iko sekedar pembukaan saja Bapak Ibu, pengantar saja untuk diskusi-diskusi kita selanjutnya dengan guru-guru kita yang lain. Tapi kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan pendapat dalam masalah ibadah. Jangan sampai Bapak Ibu ketika ada kawan yang mengajak-ngajak kaki kita ketika kita sembahyang, benar ada apa-apa sobok jorang itu, Pak. Risih pula kita jadinya. Lah kita tarik kaki kita katanya nyuk aja ya taruh.
Encak mau pindah ke belakang Ustaz gitu. Nah, ketika kita menghadapi kawan-kawan kita seperti ini yang berbeda cara ibadahnya dengan kita maklumi, oh berarti yang penting ada pendapat ulama yang diikutinya. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu, ya, yang tidak boleh itu adalah kita bertengkar, kita saling menjelekkan padahal kedua-duanya benar. Makanya bahasa ustadz-ustadz gitu itu Bapak Ibu, dulu orang Muhammadiyah kaum tua jo kaum muda itu hebohnya dek masalah kunut subuh, ya. Kalau kini kita ndak ada heboh dek kunut subuh itu. Pak kemarin itu Pak karena sama-sama ndak sembahyang subuh lah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi kita sekarang atau diskusi-diskusi kita dengan guru-guru kita yang lain ke depannya. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Enggak ragu aja Ibu. Ibu-ibu lah sembahyang witir. Ya. Kemudian jago jangan sampai sempat jo salat subuh bak kecek kita tadi. Ya. Apakah perlu kita ulang lagi sholat witirnya atau tidak? Ya kalau kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Tapi kalau pribadi saya, ya makanya ambo yang tertarik ambo dengan guru ambo Bapak Ibu Pak Amir Syarifuddin. Beliau mengatakan paparkan ini pendapatnya. Tapi menurut saya yang benar itu adalah ya berarti tidak diulang. Tidak diulang lagi witirnya. Tidak diulang. Walaupun ada pendapat ketiga Bu. Tapi pendapat ketiga Bu, kita salat sarakaat menggenapkan witir tadi. Beko kita salat tahajud, selesai tahajud kita witir balik. Lepas Ibu tuh. Kita siap isya Pak, lah salat witir. Kan 3 rakaat tuh Pak. Ganjil kan? Beko ka sholat tahajud, sebelum sholat tahajud kita sembahyang sarakaan Pak. Menggenapkan yang ganjil tadi, sehingga ndak jadi ganjil tuh. Kita sholat tahajud, kita witir balik. Kalau bahasa guru saya mengatakan pendapat ini terkesan bijaksana, tapi kurang tepat gitu. Ndak jadi. Kalau ditambah Bu, tentu jadi ampe jadinya. Nggak jadi witir dong. Tapi pendapat guru saya mengatakan pendapat ini terkesan bijaksana, keluar dari perbedaan tadi, tapi pendapat ini kurang tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Terakhir Bapak Ibu, yakin tidak ada pertanyaan. Terakhir, dalam masalah fikih, dalam masalah fikih ini tentu ada perbedaan-perbedaan pendapat tadi. Contoh Bapak Ibu, terkait dengan yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu, menyentuh lawan jenis, bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu atau tidak? Ya Ustaz. Ada pendapat lain Bu, Pak? Nah, kita coba diskusi Bu. Ya. Iko enggak bersahwat Bu. Bersentuhan saja. Kadang-kadang kita salaman jo kawan-kawan yang lain biasa saja. Enggaklah bersahwat gitu kan. Ada 3 pendapat Bapak Ibu. Ya, padahal ayatnya sama Bu. Ayatnya itu juga. Aula mastumun nisa, atau mula samah dengan perempuan. Apa mazhab Hanafi mengatakan Bapak Ibu, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Bersyahwat atau tidak? Kenapa Bapak Ibu?
karena mula sama dalam ayat itu artinya jima. Yang membatalkan wudhu itu adalah berhubungan suami istri. Kalau lah sampai ke tahap itu Bapak Ibu, itu batal wudhu kece mazhab Hanafi. Walaupun kata mazhab yang lain bukan hanya batal wudhu Ustaz, sampai mandi wajib gitu Ustaz. Tapi kata mazhab Maliki Bapak Ibu, wuduknya batal kalau bersyahwat. Kalau tidak bersyahwat wuduknya tidak batal. Kadang-kadang apa-apa aja ibu-ibu, apa-apa salam jo istri atau bersentuhan jo istri, bersyahwat tidak apa-apa. Biasa saja Ustaz, biasa salam bersentuhan biasa saja. Tapi kadang-kadang bersentuhan jo orang lain bersyahwat namun Rasul Ustaz gitu. Cuman masalahnya Pak, Bapak Ibu, syahwat kok tidak bisa diukur Pak. Bisa tidak apa-apa mengukur syahwat Pak? Kamu bersyahwat kok Ustaz. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bersyahwat. Kok kadang-kadang Pak? Tapi kita tidak bisa nih malih rasa wudhu. Sehingga kita berusaha mengusir syahwat tadi. Aduh mau bersyahwat, ada bersyahwat. Padahal terfikir tadi. Karena syahwat ini nggak bisa diukur, maka muncullah mazhab Syafi'i. Apa kata mazhab Syafi'i? Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudhu syahwat atau tidak syahwat. Kenapa? Karena syahwat tak bisa diukur. Syahwat itu hanya ada dalam pikiran, sehingga orang tidak bisa mengukur secara pasti. Nah, yang poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, di tengah perbedaan pendapat di kalangan ulama itu, bolehkah kita mencari pendapat yang mudah-mudah saja? Yang mudah-mudah saja kita cari Ustaz. Dek yang mudah kayaknya bentuknya bersentuhan kulit laki-laki ke perempuan kok lebih mudahnya tidak membatalkan wudhu Ustaz. Itu saja kita pakai. Ya, maka para ulama mengatakan, ya, ada yang berpendapat boleh dalam istilah fikih namanya talfik, boleh mencampur adukkan mazhab, mencampur adukkan mazhab boleh total. Pendapat kedua mengatakan boleh mencampur adukkan mazhab tapi dalam satu ibadah. Kalau apa-apa jo ibu-ibu berwuduknya dengan mazhab Syafi'i, berarti semua yang berkaitan dengan wuduknya itu mazhab Syafi'i pula. Jangan sampai ibu-ibu berwuduk jo mazhab Syafi'i tapi membatalkan wuduk pakai mazhab Maliki. Itu tidak boleh, kata pendapat kedua. Tapi kata pendapat pertama boleh-boleh saja. Tapi ada pendapat ketiga yang lebih bagus sepertinya. Wahbah Zuhaili mengatakan itu lebih tepat. Boleh mencampur adukkan mazhab dengan catatan tidak mencari yang mudah-mudah saja. Jadi kalau memang menurut kita itu yang kue, silakan diamalkan. Tapi dengan catatan dan dek karano itu mudah, itu kita pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ketika kita sudah saling memahami, saling menghargai dalam masalah perbedaan pendapat ulama ini, baik dalam masalah ibadah sholat terutama, sehingga kita tidak mudah mencela orang yang ibadahnya berbeda dengan kita. Mudah-mudahan ketika kita saling menghargai, kita saling memahami, bisa membuat kita semakin tentram, semakin semangat, dan mudah-mudahan kembali kita katakan Indonesia emas itu bisa terwujud ketika kita semua saling memahami. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Itu hanya pemantik saja Bapak. Pemantik saja, mudah-mudahan ada diskusi-diskusi lanjutan. Karena fikih itu tidak cukup hanya sekali saja. Banyak guru-guru kita yang lain yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam dan hadirin yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Infak kita terkumpul sebesar Rp2.570.000 dan dengan ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran kita semua, dan acara kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.